pada saat persidangan inilah itu harus diungkap, karena ini kan bicaranya kalau dalam pengertian tindak pidana ada penyertaan. Betul. Penyertaan itu pasti lebih dari satu. Dalam pernyataan ini, penyertaan terhadap pelanggaran HAM berat, terhadap kejahatan yang terjadi secara sistematis dan atau meluas, pastinya di dalamnya itu ada dolus premeditatus, ada pemufakatan. Betul. Apa kabar, Bray? Ketemu lagi kita di Persuasi dan kita akan membahas dengan abang kita, Dr. Abdul Khair SHMH, tentang sidang yang kemarin yang kita liput di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sidang KM 50. Kita bahas sidang KM 50 nih, Bang. Kilometer 50. Walaupun kilometernya udah nggak ada, Bang. Nggak ada. Udah hilang nih, Bang, ya kan? Jadi monumen di Sanubari. Ya, monumen Sanubari. Mengandung sejarah. Ya, sejarah ya, Bang, ya. Yang namanya sejarah pasti akan terulang. Wah, siap. Apalagi pelanggaran HAM berat itu nggak ada masa kadaluarsa. Wah, betul. Nah, bahas nih, Bang. Kan kemarin nih saya kebetulan nge-live nih, Bang. Langsung di sidang sana, Persuasi live. Ini ya. Santai, Bang. Nah, pas nge-live segala macam, lumayan lama tuh dibacain sama jaksa penuntut umum tuh. Bla 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 panjang. Nah, terus dibalas akhirnya hakim menanyakan kepada si pihak pembela. Ya, ketuanya tuh Heri Yasodiningrat itu. Nah, dia tidak melakukan bantahan atau eksepsi. Tidak ada bantahan, tapi dia membacakan nih. Ya kan? Nah, yang dibacakan saya lupa bawa itunya kertasnya. Intinya dia malah menyalahkan pihak lain. Kalau misalkan Habib Rizik saat itu panggilan dia datang, pasti nggak kejadian ini. Kalau dia ini, jadi malah menyalahkan pihak lain, bukan membela kliennya. Nah, menurut abang nggak nih, disebutin pihak lainnya kan? pihak lainnya ya disebutin, kayak FPI, waktu itu. Nah, bukannya pihak lain itu yang tidak dikenali oleh Komnas HAM. Oh enggak, itu malah nggak dibahas tuh, Bang, sama dia, malah nggak dibahas. Pihak lainnya dimaksudkan di sini adalah FPI. Nah, seperti itu. Padahal FPI korbannya. Padahal korban nih, Bang, dan korban itu masih tersangka pula nih, Bang. Ya. Jadi menurut abang nih dari kacamata hukum dan ketua HRS Center, terhadap sidang ini gimana nih, Bang? Ya, pertama pernyataan kalau benar seperti itu menyebutkan pihak lain, disampaikan sekarang ya di luar konteks, sudah di luar konteks. Kamar, dan tidak ada signifikansinya dengan dakwaan jaksa kan? Betul. Apa relevansinya? Yang jadi pertanyaan justru kalaupun ada eksepsi itu terkait dengan materi substansi dari surat dakwaan, misalkan di eksepsi itu dipertanyakan masalah kecermatan, kejelasan surat dakwaan. Itu materi eksepsi. Nah, itu bukan materi eksepsi. Nah, dan tidak ada relevansinya dengan perkara tersebut. Betul. Ya, akhirnya dia menyatakan bahwa si pembela tidak ada eksepsi. Jadi artinya kan setuju nih. Ya, langsung masuk ke perkara. Ya, langsung perkara kan. Nah, ini kan buat saya nih, Bang, sebagai pernah kuliah hukum lah. Terus saya juga tahu bagaimana jalannya sidang acaranya gimana, proses acaranya, sidangnya gimana. Ini kan buat saya kok pembela tidak membela, kan aneh. Nah, sekarang kan banyak beredar akhirnya tentang pengadilan sesat. Ya, justru kan yang jadi korban adalah 6 syuhada itu. Betul. Nah, dan itu terdapat dalam materi dakwaan jaksa yang tentu akan dituntut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Dan itu terkait dengan temuan Komnas HAM. Walaupun kami menganggap apa yang disampaikan oleh Komnas HAM itu masih kurang. Padahal menurut kita yang terjadi itu adalah pelanggaran HAM berat. Bukan pelanggaran HAM. Nah, terlebih lagi ada penjelasan dalam temuan Komnas HAM itu yang dirilis
adanya pihak lain di luar petugas Polda. Nah, Nah, itu yang petugas lain harus- itu siapa? yang harusnya disidik Tapi itu. kan itu juga tidak merupakan bagian investigasi lebih lanjut oleh Komnas HAM. Betul. Nah, pada saat persidangan inilah itu harus diungkap. Karena ini kan bicaranya kalau dalam pengertian tindak pidana ada penyertaan. Betul. Penyertaan itu pasti lebih dari satu. Dalam pernyataan ini, penyertaan terhadap pelanggaran HAM berat, terhadap kejahatan yang terjadi secara sistematis dan atau meluas, pastinya di dalamnya itu ada dolus premeditatus, ada pemufakatan. Betul. Nah, itu yang harus diungkap di persidangan. Siapa-siapa yang terlibat, siapa intellectual darer, siapa yang melakukan A, siapa yang melakukan B, siapa yang melakukan perbantuan. Nah, itu harus diungkap, harus jelas. Ya, artinya aktor intelektualnya kan gitu kan. Siapa aktor intelektual? Nah, cuman kan permasalahannya gini, di sidang ini korban yang juga jadi tersangka yang 6 syuhada ini diwakili oleh JPU, Ya. Jaksa Penuntut Umum. Yang kedua, si pembelanya ini ya kan ini masih dari kepolisian yang belum dinonaktifkan kan gitu kan belum dinonaktifkan nih Bang. Ya kan? Nah, dari pihak 6 syuhada ini kan yang nggak ada jadinya wakilnya yang harus berbicara di sidang nantinya Bang. Itu gimana Bang? Kalau misalkan jaksa menyiapkan saksi-saksi nggak ada dari pihak lain, tapi bukan dari pihak syuhadanya, bukan dari pihak XSPI-nya, bukan dari pihak keluarganya, tapi dari pihak-pihak lain seperti Komnas HAM mungkin, seperti yang lain kan seperti. Nah, ini bagaimana mewakilinya untuk bisa mengungkap ini, Bang? Ya, tentu saksi dalam pengertian KUHP yang melihat mengalami secara langsung. Betul. Nah, tapi juga ada saksi fakta. Itu sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi. Bukan hanya dia dalam pengertian melihat, mendengar atau mengalami secara langsung, tapi juga ada saksi fakta. Nah, sepantasnya seyogyanya dihadirkan saksi fakta itu, sebagaimana yang didapatkan dari temuan TP3. Ya, bukan hanya versi dari hasil investigasi Komnas HAM. Di kilometer 50 itu ada seseorang yang melihat kondisi bagaimana terjadinya pemindahan Laskar ke dalam mobil dan apa yang dilakukan pada saat itu, apa yang dilihat, nah bagaimana juga kondisi terkait itu kan membutuhkan keterangan saksi, fakta. Jadi masyarakat yang ada di situ ya harus pula dihadirkan. Itu yang sebenarnya kalau kita ingin menggali kebenaran. Jadi bukan hanya saksi yang sesuai dengan rumusan KUHP. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi ada saksi fakta. Walaupun dia tidak melihat secara langsung, tidak mendengar, tidak mengalami, tapi ada saksi fakta itu. Nah, dengan demikian saksi ini dikonfrontir dengan keterangan ahli. Karena unus tesis, satu saksi bukan saksi. Terus ada keterangan alat bukti surat. Sehingga itu juga harus dimunculkan. Nah, ini terkait dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Nah, dan diakui pula oleh temuan Komnas HAM bahwa ada aparat lain yang mendahului proses yang disebut pembuntutan pengintaian terhadap Habib Rizik. Kan ada itu. Betul, yang di Megamendung, yang di Sentul. Itu kan sebelum terjadinya peristiwa KM 50. Ya, untutannya nah, ya ke itu belakang. berlaku hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Tidak mungkin ini diabaikan. Kenapa? Karena itu turut campur. Turut campur ini yang juga dinyatakan oleh Komnas HAM ada pihak lain, petugas lain selain petugas kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya. Dengan adanya 3 surat perintah. Nah, salah satunya ada surat perintah penyelidikan dari Dirkrim selain perintah yang lain itu dari Resmob. Nah, semuanya ini terkait dengan peristiwa ini, bagaimana konstruksi kejadian itu dan bagaimana mekanisme pembuktiannya itu juga harus diungkapkan di persidangan. Jadi intinya satu, kalau misalnya pengadilan ini memang untuk
mencari keadilan. Kan pengadilan mencari keadilan nih, Bang. Iya, Ya kan? Mencari kebenaran kan gitu kan, mencari kebenaran, mencari keadilan kan gitu kan. Nah, artinya harus dihadirkan saksi fakta. Harus dihadirkan saksi ahli. Harus dihadirkan juga saksi yang merasakan, ya gitu kan, melihat, mendengar kan gitu kan, Bang ya. Nah, berarti saksi-saksi ini yang itu harus masalahnya mengungkap. kenapa dalam tahap penyidikan itu yang mengalami langsung itu tidak dijadikan saksi. Contoh, Habib Rizik kan korban. Iya. Korban daripada penekanan psikis. Iya. Bahkan bisa saja terjadi dalam posisi yang lain kalau diarahkan terjadinya korban bukan kepada syuhada. Logika kita mengatakan, apakah mungkin ketika hal itu terjadi kepada Habib Rizik, di sisi lain aparat itu tidak dikenali sebagai aparat penegak hukum. Nah ini kan menjadi masalah. Betul, nah, betul. Dengan demikian menjadi pantas seharusnya pada tahap penyidikan Habib Rizik dan lain-lain itu menjadi saksi. Nah itu kenapa pula Komnas HAM tidak mengolah itu? Harusnya malah menjadi saksi mahkota dong harusnya ya. Oke lah, Komnas HAM tidak melakukan proses itu. Nah, pada saat penyidikan seharusnya dimintakan keterangan terhadap Habib Rizik dan yang lain di situ. Yang ada di mobil itu kan ada Habib Rizik dan keluarganya. Betul. Nah, karena ini posisi Habib Rizik adalah dalam pengertian ini dia melihat, mendengar, mengalami. Ya. Itu kenapa? Itu catatan besar. Kalau catatan saya kenapa Habib Rizik, terutama Habib Rizik. Bahkan ada anaknya, ada cucunya, ada istrinya dan keluarganya. Apa itu tidak dimasukkan? Kenapa tidak dilibatkan di dalam saksi tersebut? Dan itu adalah sebenarnya harusnya menjadi saksi mahkota kan gitu kan? Di Islam bukan ini saksi yang memberatkan. Yang memberatkan. Saksi yang memberatkan. Karena definisi saksi yang dihadirkan oleh jaksa pasti yang memberatkan. Dari pihak pengacara yang meringankan begitu nanti ahlinya. Betul. Nah itu catatan penting. Saya dari awal meragukan proses persidangan ini ya karena menuju ke proses penyidikan. Karena jaksa juga mengacu kepada hasil penyidikan. Di dalam hasil penyidikan kenapa Habib Rizik tidak ditempatkan sebagai saksi dalam hal saksi korban sebenarnya. Iya, saksi korban. Benar. Karena bisa saja dalam situasi yang lain, skenario yang lain, ketika kita tidak mengetahui hal ini sebagaimana yang disampaikan pada saat konferensi itu kan kita tidak mengetahui. Laskar pengawal Habib Rizik termasuk Habib Rizik dan lain tidak mengetahui itu adalah aparat keamanan. Nah, bagaimana kalau hal itu bukan dari aparat keamanan? Apakah terjadi konferensi pers? Iya. Gitu. Logikanya kan itu kan. Logiknya malah di situ ya Bang ya, logiknya. Adanya pengintaian pembuntutan, kemudian terjadilah suatu hal itu. Pada saat itu tidak diketahui bahwa itu adalah aparat kepolisian. Apakah dalam kondisi seperti itu pihak Polda Metro Jaya akan melakukan konferensi pers? Nah itu kan tanda-tanya besar gitu, tanya besar itu. Nah, sedangkan di sisi lain pernyataan yang pertama dan berikutnya kan berbeda. Betul. Dan dari empat kali 3 kali konferensi pers kan yang pertama, kedua dan ketiga ini kan berbeda nih. Kenapa berbeda? Sekarang begini, kalau alasannya penyelidikan dengan adanya informasi, adanya pengerahan massa untuk menduduki Polda Metro Jaya yang dilakukan oleh katakan PA 212 dengan massa yang banyak. Definisi penyelidikan adalah untuk menentukan perbuatan itu apakah apakah itu wetterdelichet, perbuatan melawan hukum atau bukan. Nah, perbuatannya belum terjadi. Dia kan hanya baru menentukan dulu kan gitu. Dari kronologis Habib Rizik bukan masuk ke Jakarta, tapi dia ke arah keluar Jakarta. Sedangkan dalam makna pengertian penyelidikan adalah menentukan perbuatan itu apakah termasuk perbuatan pidana atau bukan. Padahal kantor Polda Metro Jaya ada di Jakarta kan gitu. Ini keluar dari Jakarta. Perbuatan kan, gitu, itu
adalah perbuatan pidana atau bukan ditentukan di tahap penyelidikan. Betul. Kalau penyidikan ini untuk mencari atau mengumpulkan dua alat bukti dan membuat keterangan perkara yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, penyelidikan menentukan dulu ini perbuatan pidana atau bukan. Ya, ya. Nah, sekarang perbuatannya belum ada. Belum ada Ya, belum terjadi. Ya. Ada aksi mengumpul Iya. pada. Nah, apakah dapat dikatakan itu adalah Perbuatan. penyelidikan? Ya. Kita mau paham mati lah. KUHP paham mati lah. Betul. Jadi itu ya, sahabat persuasi ya harus Iya. paham itu penyelidikan. Betul. Nah, ini barangnya belum ada. Ya. Nah, kok ada penyelidikan? Sedangkan Habib Rizik bukan masuk Jakarta, Ya. tapi meninggalkan Jakarta. Betul. Jadi nggak logis penyelidikan. Jadi itu harus pula digali di persidangan. Jadi artinya nih Bang, rekan-rekan yang memang peduli dengan human right ya, Iya. peduli dengan hak asasi manusia, yang peduli dengan kasus ini juga, Kontras itu sudah menyatakan extrajudicial killing. Iya. Artinya adalah pembunuhan yang Di luar, dilakukan di luar yang hukum. dilakukan oleh penguasa kan begitu nih Bang. Iya. Oleh kekuasaan ya kan di luar hukum kan gitu. Nah, pembunuhan di luar hukum tanpa Nah, alas hukum. Nah, ini kan sebenarnya HAM berat yang seperti Abang sampaikan sampai 100 tahun pun masih bisa diselidikin kan gitu kan, Nggak sampai ada kapan batas pun waktu. nggak ada batas waktu kan gitu kan. Ya kalau nanti misalkan Iya. ya Jaksa Agung Abdul Hai Ramadan ya Abdul Iya. Hai Ramadan lah yang mengungkapkan itu. Ya. Ini kan kebenaran. Ya, Kebenaran betul. itu wah, harus diungkap. Betul. Tidak memandang siapa kan kita negara hukum. Betul. Makanya saya waktu itu berdebat keras dengan namanya sama lagi. Bisa min ahli dan anak. Ya, Ya saya pertanyakan ini. Karena saya paham. Kita pelajari lah aspek Ya. hukum tentang hak asasi manusia. Jangankan KM 50, kalau ada perkara yang di atas awan ada hukumnya kita pelajari. gitu ya Bang. Oke. Jadi sahabat persuasi, kita selalu ingat tetap kebenaran itu harus Iya. diungkapkan. Kita harus tetap mengawasi, kita harus tetap mengawal. Kita berharap bahwa sidang di KM 50 ini harus mengungkapkan hal-hal yang tidak terungkap, kan gitu kan? Yang memang harus Iya. menjadi satu kebenaran. Pihak lain Nah. yang disebutkan oleh Komnas HAM. Pihak lain yang disebutkan siapa itu di harus luar petugas Polda. Betul. Itu siapa? harus digarisbawahi, ditambah stabilo kan gitu. Siapakah pihak lain ini? Kalau orang Jerman bilang saha iya. Itu harus pihak lain. Betul. Oke, persuasi, salam demokrasi, salam keadilan dan salam persatuan. Tetap jaga kita. Viva Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.